Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan juga kepada jamaah sekalian agar marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hati di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada satu doa yang mana kita sangat butuh sekali kepada doa ini untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Dan doa ini termasuk doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jikalau saja Nabi, seorang yang begitu mulia, bertakwa dan paling takut kepada Allah, tetapi masih sering membaca doa ini, lantas bagaimana dengan diri kita? Maka sungguh kita lebih layak untuk lebih sering dan lebih sering lagi memanjatkan doa ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuksiru ayyakula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah doa yang sangat sering sekali dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Saking seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bih, fa hal takhafu alaina?" Jadi Nabi membaca doa tersebut dan mengajarkan kepada para sahabat. Kemudian Anas bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, kita ini sudah beriman kepada engkau dan kepada apa yang engkau bawa, yaitu Al-Qur'an. Apakah engkau khawatir terhadap kita?" Subhanallah. Dan Nabi SAW mengajarkan di sini bahwasanya tidak ada yang bisa menjamin bahwa seseorang itu akan terus tetap teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang hidup di zaman sekarang, berbagai macam fitnah menyerang kita, berusaha menggoyahkan kita untuk tergelincir dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ujian di mana-mana menimpa dunia kita dan menimpa agama kita. Maka kita sangat butuh untuk membaca doa ini. Kata Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada Anas, "Innal qulub baina usbu'ai ar-Rahman yuqallibuha kaifa yasha."
Jadi hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Dan dalam jalur yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sama Ummu Salamah juga mendapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan doa ini. Jadi tidak hanya Anas saja yang mendapati Nabi banyak membaca doa ini, ternyata salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang bernama Ummu Salamah mendapati Nabi banyak sekali dan sering sekali membaca doa ini. Kemudian kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Ummu Salamah, kenapa banyak sekali membaca doa ini? Kata Rasulullah SAW, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Sesungguhnya tidaklah hati manusia itu melainkan berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Insya'a aqama wa man sya'a azagha. Siapa yang Allah kehendaki maka Allah akan tetapkan hati itu di atas agamanya, dan siapa yang Allah kehendaki maka Allah akan gelincirkan hati itu dari agamanya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari jalur Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna quluba bani Adam kulliha baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balikan yusarrifu haitsu yasha. Allah palingkan sesuai dengan kehendaknya. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang memalingkan hati-hati manusia, maka palingkanlah hatiku untuk selalu taat kepada Engkau. Jadi ada dua redaksi doanya yang kalau kita gabungkan, maka kita bisa mengamalkan dengan berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah yang memalingkan hati, palingkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita sangat butuh sekali dengan doa ini. Maka hendaknya setiap kita bisa mengamalkan doa ini dalam setiap kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agamanya, meskipun kita menghadapi berbagai macam fitnah, ujian, cobaan dan lain sebagainya di kehidupan dunia ini. Kemudian hadirin sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup seseorang itu hanya mengandalkan doa saja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus ada upaya juga. Ada usaha, ada ikhtiar yang harus dilakukan supaya dirinya bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan bersegera di dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Jangan sampai kita sudah diberi modal oleh Allah kesehatan, fisik yang kuat, jasmani yang sehat, kemudian kita memiliki materi, kelebihan harta, maka jangan ditunda-tunda untuk beribadah dan beramal soleh dengan harta kita, dengan tenaga kita, dan seterusnya yang Allah berikan kepada kita. Segera beramal. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan kakit atil lail mudlim. Segeralah kalian beramal sebelum datang masa di mana fitnah itu datang kepada kalian seperti potongan-potongan malam. Yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira. Nanti di zaman itu ketika terjadi banyak fitnah, ada seseorang di waktu pagi dia mukmin, tapi di sore harinya dia menjadi kafir. Atau sebaliknya, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia masih mukmin, tetapi ketika pagi dia menjadi kafir. Wa'iyadzubillah. Kata Nabi SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia telah terfitnah oleh kehidupan dunia, dia rela menjual agamanya hanya untuk mendapatkan materi dunia. Wa'iyadzubillah. Dan hadirin sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang dia istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, dia istiqomah menjalankan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala di saat atau di zaman yang sedang terjadi banyak fitnah, cobaan, ujian, tapi dia terus istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah mengatakan semakin besar tantangan seseorang di dalam menjalankan suatu ibadah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalur sahabat Maqil bin Yasar, al-ibadah fil haraji kal hijrati ilayya. Allahu akbar. Kata Nabi SAW, beribadah di masa-masa genting, di masa-masa sulit, di masa-masa banyak terjadi fitnah, maka pahalanya seperti berhijrah kepada Nabi SAW. Allahu akbar. Maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam seorang hamba atau kaum mukminin yang selalu istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di zaman-zaman yang begitu banyak fitnah. Kemudian hadirin sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara lagi supaya kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kita mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui, meskipun hanya sekali dalam seumur hidup. Tentu ini maksudnya yang sunnah, sekali seumur hidup. Tapi kalau yang wajib tentu sepanjang hidup kita kerjakan. Contoh yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau hafal kurang lebih 40.000 hadis. Yang tercatat 40.000 hadis. Dan beliau mengatakan, ma katabtu hadisan, tidaklah aku menulis satu hadis illa wa amiltu bihi, melainkan aku telah mengamalkan terlebih dahulu hadis itu. Bayangkan 40.000 hadis yang telah ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, berarti berapa amalan yang sudah diamalkan oleh beliau? 40.000 hadis telah diamalkan oleh beliau. Subhanallah. Kemudian ulama yang lainnya yaitu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma balagani min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qad illa amiltu bihi walau marrah. Tidaklah datang kepadaku satu hadis dari Nabi SAW, melainkan pasti aku mengamalkannya meskipun hanya satu kali. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hal demikian, dan beliau bergelar sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Sufyan Ats-Tsauri, pemimpinnya ahli hadis di zamannya itu. Subhanallah. Maka hadirin sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara perkara yang bisa menjadikan kita istiqamah teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Kemudian yang kedua, bersegera di dalam beramal, di dalam mengajarkan amal soleh. Kita fisik kuat, sehat jasmani, kemudian memiliki kelebihan harta, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau sampai kepada kita hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan tertentu, kerjakan amalan tersebut meskipun hanya satu kali berkesempatan kita mengamalkannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di khutbah yang kedua, khatib menambahkan satu doa, yang mana doa ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 8. Ini juga berkaitan tentang pentingnya kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita diteguhkan di atas agama Allah dan tidak dipalingkan darinya. Ini adalah doa orang-orang yang berilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mereka banyak berdoa dengan doa ini. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara doa yang dipanjatkan oleh mereka orang-orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Subhanallah. Dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu yang begitu luas, sesungguhnya Engkau yang maha menganugerahkan nikmat yang besar. Demikian hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah yang mulia ini, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى اللهم وفق لولاة أمورنا لما تحب وترضى الله وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.